kinerja tim COVID-19 yang menambah para pasien ini Pak Wali Kota. Mungkin ada pro kontra di tengah-tengah masyarakat tentang hasil rapid test. Bagaimana tanggapannya Pak Wali Kota? Tapi sebelum saya jawab, kira-kira menurut pandangan wartawan sendiri gimana? Ada perasaan skeptis, keraguan-raguan atau tidak? Kalau saya tidak Pak Wali Kota, karena kalau saya minta pribadi hasil rapid swab-nya di Ambon, kalau bisa dibawa di Jakarta juga. Bagaimana Pak Wali Kota menanggapinya? Ya, waktu yang pertama, swab pertama 01 dan 02 itu, pikiran itu sudah sempat bergulir di ruangan kerja Wali Kota untuk kita uji lagi di daerah lain sebagai pembanding. Tapi dijawab oleh Direktur Rumah Sakit itu tidak boleh. Saya akan nanya, kalau tidak boleh kira-kira aturan mainnya di mana, pasal berapa, undang-undang nomor berapa supaya kita tahu. Karena di daerah lain di Jawa juga mereka melakukan hal yang sama. Uji di tempat lain sebagai pembanding. Nah Pak Wali Kota, ini rapid test yang alat rapid test sendiri ya, kemarin ada kekurangan karena banyak masyarakat yang mau berlayar ke Dobo dan lain sebagainya meminta, tapi ada keluhan di sana bahwa sudah habis terbatas. Tapi muncul lagi rapid test, alat rapid test di tempat-tempat lain dijual. Bagaimana proses pengawasannya sehingga masyarakat tidak ragu terhadap hasil uji rapid test itu sendiri? Rapid test jual di mana? Saya belum tahu, jadi ini justru saya baru dengar dari wartawan, nanti saya coba tanya di kepala dinas. Tapi setahu saya semua pengadaan alkes memang pemberlakuan secara khusus. Tetapi jangan lupa kita dalam keadaan musibah lalu seenaknya orang pengadaan sana sini ikut maunya, tidak ada aturannya. Harus ada kontrak dengan pihak pengada. Dia harus ada punya CV-nya dan lain-lain. Tapi untuk harga rapid test seorang untuk berangkat ke luar daerah tahu, karena belum ada surat, belum ada Pak. Siapa yang punya alat rapid testnya, standar harganya belum, saya belum tahu. Karena itu mesti ada studi kelayakan harga barang. Apa istilahnya dalam pengadaan barang itu? Harga yang layak atau kepatutan harga. Pak Wali Kota, terkait dengan perkembangan hari ke hari ini penambahan para pasien COVID ini di Kota Tual, bagaimana sih proses pengawasan, seperti apa kinerja atau program dari tim COVID Kota Tual ini seperti apa? Iya, jadi kita sudah maksimal ya, sudah menyusun strategi yang menurut kita itu sudah sangat jitu, tapi Tuhan berkehendak lain. Kita harus terima, jangan kita berada dalam keraguan-raguan, malah ada yang tidak percaya. Karena nanti akhirnya membuat masyarakat juga jadi pegangan dan turut tidak percaya, maka bentuk sosialisasi apapun namanya pasti tidak laku di masyarakat. Samalah yang tiap hari orang datang urus rekomendasi, yang pergi dan datang ini kan ratusan orang tiap hari. Mending kita buka saja. Jadi bagaimana untuk perhubungan laut? Karena begini, masyarakat itu keadaan steril, itu dong jempol kepada pemerintah daerah. Tapi nanti orang mulai terpapar sana sini, kita lagi yang disalahkan. Itulah watak masyarakat begitu. Orang bicara tentang 200 lebih yang gagal tes di Ambon pulang. Ingat, kita harus adil. Siapapun duduk dalam posisi jabatan seperti saya, dia pasti bingung dalam pengambilan keputusan. Kalau 200 itu yang datang, harus kita jujur kepada mahasiswa yang terjebak tidak bisa pulang juga. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Itu masalahnya. Lah datang ini kan rata-rata semua dari zona merah. Semua terpulang ke publik. Masyarakat mau tidak. Saya itu ketat bukan untuk pribadi Adam Rahayaan, tapi untuk keselamatan banyak orang. Gitu. Iya, Pak Wali Kota sempat singgung tentang mahasiswa. Ada bantuan atau tidak sampai hingga saat ini? Kita belum bisa kasih bantuan. Belum. Karena jangan lupa, yang datang pun tidak bisa kita lupakan. Karena mereka masih kena kos-kosan juga. Dong datang sini tapi kos-kosan di jauh sana masih bayar Pak. Gitu. Oke Pak Wali Kota, dampak COVID-19 ini sangat meluas, sosial dan lain sebagainya. Terutama untuk ekonomi, bagaimana stok bahan sembako di Kota Tual saat ini? Dari tadi saya sudah panggil Kadis Perindak barusan tadi sebelum saya ke sini. Jadi ketersediaan barang masih ada. Nah, cuma saya minta awasi jangan sampai ada spekulan bermain harga di lapangan. Ketiga, memang kita secara mendunia ini bukan saya ditual.
dengan adanya COVID itu menggiring masyarakat masuk ke jurang kemiskinan baru. Dengan adanya ADD, DD memang rumah di kampung-kampung sudah bagus, tapi kita belum bisa pastikan dia siang makan apa, malam makan apa, anak berapa putus sekolah, dia kuliah ke seng. Nah, itu namanya kemiskinan baru. Memang Recofosing menjawab 3 bidang, kesehatan, jaring pengaman sosial, dan ekonomi. Ekonomi itu mengarah ke UMKM dan usaha kecil menengah ke bawah. Cuma ini belum bisa jalan. Kenapa belum bisa jalan? Para ojek dikasih bantuan, para pedagang asongan, buruh, pedagang-pedagang kuliner belum bisa karena dia jualan mau bawa kemana. Haji Afandi misalnya itu kenal dengan Bram, yang kenal dengan kacang botol, embal keju, embal kacang dan lain-lain. Dia produksi, iya, tapi dia bawa kemana? Tidak bisa dijualkan juga. Ya kasih uang, mending kasih makan dulu supaya dia bisa bertahan hidup dulu. Untuk jualannya belum bisa. Gitu. Jadi untuk ekonomi, dampak ekonomi, misalnya ada orang pinjam uang di rentenir untuk bikin usaha. Ada usul supaya Pemda bisa mengatasi. Karena bunganya cukup gila, 30% rentenirnya. Tapi harus didata bahwa mereka itu benar-benar pinjam untuk usaha atau konsumtif, makan minum. Kedua, yang pinjam uang di rentenir itu ada juga dari desa-desa. Kepala desa uang belum cair dong, biasa pinjam dulu di rentenir. Karena nanti masyarakat dengar bahwa Pemda untuk intervensi mengurangi beban rentenir, semua orang menggerebu datang lagi urus rentenir lagi. Atau pusing kan? Lalu ada kemarin penelitian tentang dampak kemiskinan ini sudah pasti bertambah. Kemiskinan itu indikatornya kan ada kurang lebih 14 indikatornya. Yang disebut kemiskinan baru ini apanya? Pasti penghasilan berkurang. Ya toh? Kalau rumah pasti sudah layak. Kalau hanya ukuran 14 indikator dari rumah, lantainya sudah, plester luar dalam, sudah atap seng, kan itu sudah lolos semuanya itu. Yang kemiskinan baru itu mungkin tadi penghasilannya hilang, pengangguran baru bertambah. Nah, itu. Untuk ketahanan pangan bagaimana ke depan Pak Wali Kota untuk kan Pemda Kota Tua? Lahan, jadi kita kebunnya di laut. Kebunnya di laut. Kalau Tenggara kebun di darat, kita kebunnya di laut. Apa yang dilakukan di laut Ya, sana Pak Wali? pengadaan speednya, rumput lautnya perlu dihidupkan kembali. Karena kita tidak punya darat. Kita ini luas daratnya kecil, luas laut lebih besar. Memang kita sudah uji coba di Dusun Vanil, tapi kan sempat ada komplain. Jadi akhirnya kita, kalau ada desa-desa, usulannya waktu kita kunker, itu desa-desa punya kebun secara pribadi-pribadi sudah ada, berarti tinggal kita suplai dengan bibitnya, batang kasbinya, itu saja. Sudah dilakukan Pak Wali Kota? Sudah kita lakukan. Nanti masuk lagi 30 juta lebih untuk pengadaan batang kasbi untuk kita sebarkan ke kampung-kampung di pulau-pulau. 30 juta per kampung? Bukan, batang kasbi apa sampai 30 juta per kampung. Oh, bibitnya akan didatangkan oleh Pemda dan disampaikan. Oke. Di sini desa Dula Darat sudah 2 hektar lebih. Kemarin kita gusur ini juga sekian hektar. Iya. Pak Wali, ini dalam keadaan COVID seperti ini, sekolah tetap sekolah, Pak? Sekolah kita masih putuskan berdasarkan edaran, dia tetap 2 pilihan. Dia tatap muka ataukah dia tetap belajar di rumah. Belajar di rumah. Mungkin terakhir Pak Wali, harapan kepada masyarakat di Kota Tua sehingga mungkin tidak begitu gengsi atau lain sebagainya dengan protokol kesehatan, tapi betul-betul melakukan protokol kesehatan sehingga kita dapat memutuskan mata rantai ini di Kota Tua. Iya, jadi kesadaran untuk protokol kesehatan kan terpulang kepada pribadi dan rumah tangga masing-masing. Seorang ayah misalnya, kalau dia terapkan itu di rumah, pasti ikutannya ke bawah. Seorang pegawai ketika dia pulang dari kantor, dia juga harus terapkan protokol kesehatan. Dengan sendirinya menjadi panutan, contoh yang baik. Kalau kita jelaskan panjang lebar, tapi orang tua sendiri tidak menjadi contoh, ngapain? Ya.